Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari MAN Pamekasan Pamekasan 2. Jumpa lagi dengan saya Rahmatul Amalia selaku pengajar materi pelajaran sosiologi. Oke, sebelumnya semuanya mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oke, sekarang kita masih membahas tentang kelompok sosial ya. Nah, yang kita bahas hari ini itu adalah tentang tipe-tipe kelompok sosial atau klasifikasi kelompok sosial. Nah, berikut adalah klasifikasi kelompok sosial. Nah, yang pertama itu menurut tokoh Emil Durkheim ada dua, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Nah, solidaritas mekanik ini merupakan ciri masyarakat yang masyarakatnya itu masih sederhana, masih belum mengenal pembagian kerja, dan yang diutamakan adalah persamaan perilaku dan sikap. Jadi kita ambil contoh itu di desa ya. Kemudian yang kedua di sini ada solidaritas organik. Nah, kalau solidaritas organik ini bentuk solidaritasnya itu sudah mengenal pembagian kerja dan sifatnya mengikat. Jadi kayak misalnya kalau di kelas ini ada yang tidak menyapu, ada yang tidak melakukan piket misalnya, itu ada sanksi tegasnya. Nah, itu merupakan solidaritas organik ya. Yang kedua itu adalah Gemeinschaft dan Gesellschaft, di mana Gemeinschaft ini dan Gesellschaft ini dikemukakan oleh Bapak Ferdinand Tunis. Gemeinschaft itu adalah paguyuban dan Gesellschaft itu adalah patembayan. Berikut penjelasannya. Oke, kita mulai dari Gemeinschaft atau paguyuban. Gemeinschaft atau paguyuban itu merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya memiliki hubungan batin yang kuat, sifatnya alami dan kekal. Jadi sama ya, contohnya masih keluarga. Jadi kalau keluarga itu kan hubungan batinnya kuat. Jadi kalau misalnya ada saudara kita yang disakitin, kita ikut sakit. Kemudian sifatnya alami dan yang pasti abadi atau kekal. Maksudnya dari abadi atau kekal, ya nggak ada ya mantan ibu atau mantan bapak, itu nggak ada. Oke, setelah Gemeinschaft kita ke Gesellschaft atau patembayan. Jadi kalau patembayan ini merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya terdapat ikatan lahir yang sifatnya pokok. Jadi dibedakan, kalau paguyuban sifatnya murni, kalau patembayan sifatnya pokok dalam waktu yang relatif pendek. Contohnya partai politik. Nah, kalau partai politik itu kenapa sifatnya pendek? Karena ketika sudah tidak ada kepentingan, ya sudahlah seperti itu. Kemudian kita lanjut ke ciri-ciri paguyuban masih dari Ferdinand Tonis. Jadi ciri-ciri paguyuban itu ada tiga. Yang pertama intim. Yang dimaksud intim itu hubungannya itu mendalam. Kemudian yang kedua itu private. Jadi sifatnya pribadi atau khusus. Nah, yang ketiga ini ada eksklusif. Di mana eksklusif ini hubungannya hanya untuk kelompok sendiri, tidak untuk orang luar seperti itu. Kemudian selain ciri, paguyuban juga memiliki tipe. Ada tiga tipe paguyuban ya. Yang pertama Gemeinschaft by Blood, yaitu paguyuban karena ikatan darah. Seperti tadi Ibu mencontohkan keluarga. Nah, sama Gemeinschaft by Blood ini adalah perkumpulan paguyuban itu karena ikatan darah. Kemudian yang kedua Gemeinschaft of Place, paguyuban karena tempat tinggal. Jadi seperti contohnya RT, RW, dusun warga dan sebagainya. Dan yang terakhir di sini ada Gemeinschaft of Mind, yaitu paguyuban karena kesamaan jiwa dan pikiran. Dikemukakan oleh Charles Harton Cooley dan Ellsworth Faris, di mana mereka membagi tipe-tipe kelompok sosial itu dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kita mulai dari kelompok primer dulu ya. Kelompok primer ini adalah kelompok sosial tempat pertama kali individu saling mengenal dan saling berinteraksi. Juga terdapat terjalin kerjasama yang cukup erat. Sama contohnya di situ adalah keluarga. Jadi bayi itu belajar merangkak, bicara, makan dan sebagainya itu kan dari keluarga dulu.
Jadi itu adalah merupakan contoh dari kelompok primer. Kemudian setelah itu kelompok sekunder. Kelompok sekunder ini merupakan kelompok besar di mana terdiri dari banyak orang, tapi antara orang-orang tersebut tidak harus mengenal secara pribadi, kurang akrab dan sifatnya juga tidak lama. Yang tipe keempat dikemukakan oleh W.G. Summer, di mana W.G. Summer ini memberikan dua tipe, yaitu in-group, kelompok dalam, dan out-group, kelompok luar. Nah, ini paling mudah teman-teman untuk diingat ya, dimana kalau in itu di dalam dan out itu keluar. Jadi kalau in-group itu adalah kelompok sosial yang individu-individunya mengidentifikasikan dirinya dalam kelompoknya. Ya seperti kelas ini misalnya, kalian ini masuk kategori in-group, kelas lain itu masuk kategori out-group. Ya sama, out-group itu adalah kelompok sosial di luar in-group, seperti yang Ibu contohkan tadi ya. Kelas ini in-groupnya, kelas yang lain itu adalah out-groupnya. Paham ya? Oke, dikemukakan oleh Robert Camerton, dia membagikan klasifikasi kelompok sosial menjadi dua, yaitu membership group dan reference group. Nah, membership group di sini adalah kelompok sosial di mana anggota-anggotanya itu tercatat secara fisik. Contohnya, kalau sering kan mendengar kata member gitu. Misalnya kita sering suka makan, misalnya makan di KFC, ada kartu membernya seperti itu. Kemudian reference group. Reference group di sini adalah jenis kelompok sosial yang dijadikan acuan atau referensi seseorang yang sebenarnya bukan anggota kelompok. Jadi hanya acuan ya. Kita bisa ambil contoh tukang parkir yang berpakaian seperti polisi. Mungkin mereka itu adalah pernah ingin menjadi polisi tetapi gagal. Tapi sifat dan tingkah lakunya itu seperti polisi. Nah, itu namanya reference group. Jadi hanya acuan, mengacu seperti itu. Adalah kelompok formal dan kelompok informal dikemukakan oleh tokoh J.E.E. Vanden, di mana kelompok formal itu adalah kelompok yang memiliki aturan yang tegas, kemudian kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki struktur dan organisasi secara pasti sehingga tidak ada peraturan tertulis. Jadi kalau tipe dari J.A. Vanden ini mudah juga ya kita pahami karena hanya kelompok formal dan kelompok informal. Seperti yang kita ketahui, formal itu resmi, informal itu enggak resmi. Sudah kayak gitu aja, biar mudahnya sih seperti itu aja. Ada 4 tipe kelompok sosial dikemukakan oleh Robert Bicester. Yang pertama itu adalah kelompok statistik, yang kedua itu adalah kelompok kemasyarakatan, yang ketiga itu adalah kelompok sosial, dan yang keempat adalah kelompok asosiasi. Oke, yang pertama itu adalah kelompok statistik. Kelompok statistik ini merupakan kelompok yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran akan jenis yang sama. Jadi maksudnya di sini contohnya seperti penduduk yang berkumpul usia 10 sampai 15 tahunan di sebuah kecamatan, itu merupakan contoh dari kelompok statistik ya. Kemudian yang kedua itu ada kelompok kemasyarakatan. Nah, kelompok masyarakatan ini adalah kelompok yang memiliki persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial di antaranya, seperti itu. Jadi ya cuman bersama aja, seperti itu ya. Kelompok sosial merupakan kelompok yang memiliki kesadaran yang sama dan berhubungan satu dengan yang lain tetapi tidak dalam ikatan organisasi. Jadi kita ambil contoh kalau lebaran kita kan berkumpul, bertemu bersama dan sebagainya. Nah, itu merupakan kelompok sosial. Jadi memiliki kesadaran yang sama dan berhubungan satu dengan yang lainnya tetapi tidak dalam ikatan organisasi. Tidak sedang dalam ikatan organisasi, begitu maksudnya ya. Kemudian setelah itu ada kelompok asosiasi. Kelompok asosiasi di sini merupakan kelompok yang memiliki kesadaran bersama
dan memiliki kepentingan pribadi juga kepentingan bersama. Para anggotanya melakukan kontak dan komunikasi juga memiliki ikatan formal. Jadi contohnya kayak kita di sini. Jadi kelompok asosiasi itu bisa ambil contoh sekolah. Jadi kita saling berinteraksi kan. Ada kepentingan pribadi juga ada kepentingan bersama. Oke, seperti itu. Sekian dari Ibu untuk tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe yang disebutkan tadi merupakan tipe kelompok sosial yang teratur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.